Kayaknya kayak umum gitu kalau lu merit nggak lama terus sudah cerai. Ya memang rata-rata sih kalau usia pernikahan sampai 5 tahun ya. Paling rentan ya? Paling rentan. Tapi kalau yang saya handle sendiri itu rata-rata 7 tahun. Oh 7 tahun. 7 tahun gitu. Statistik perceraian di Indonesia, kalau dari yang lu tahu tuh berapa nih? Ini gue lihat kayaknya lu bawa riset Ya, nih kemarin nih. Dari data Badan Pusat Statistik ya kita ambil gitu ya. Angka perceraian mulai dari 2018 itu sebesar 408.202 perceraian se-Indonesia itu. 408.000. Bayangin tuh ya, jadi Lumayan duda dan janda pada tahun itu sebesar itu gitu. Terus kemudian tahun 2019 naik nih jadi 439.002. Wow ya, lumayan. Perceraian tuh. Yang Wah, banyak. ya. Jadi kawin cerai itu udah kayak hal yang biasa jadinya gitu. Iya, udah biasa sih zaman sekarang. Mungkin kalau buat orang-orang zaman dulu atau di luar negeri ya apa ya itu sesuatu yang wah banget kalau terjadinya terlalu sering dan cepat. Tapi di Indonesia ya kondisinya seperti ini gitu loh. Makin lama makin banyak. Makin lama makin banyak gitu. Tapi lucunya nih ya di tahun 2020 itu mengalami penurunan jadi 291.677 perceraian gitu. Loh kok turun malah? Nah, salah satu penyebabnya ada kemungkinan karena pandemik. Jadi ada pembatasan kegiatan nih di pengadilan agama dan pengadilan negeri. Mungkin aja yang ngajuin juga banyak gitu, tapi karena ada pembatasan kegiatan jadinya. Jadi bukan karena nggak pada bercerai. Iya. Tapi kan nggak boleh datang ke pengadilan. Ada pembatasan jumlah pengunjung dan pendaftaran setiap harinya gitu. Kalau di Pengadilan Agama Depok aja dibatasin untuk pendaftaran perceraian per hari itu cuma 20. Pada tahun lalu ya itu saya baca. Sekarang udah back to normal. Sekarang saya belum melihat lagi ya kondisinya tapi sudah mulai normal gitu. Kayaknya kayak umum gitu kalau lu merit nggak lama terus sudah cerai. Ya memang rata-rata sih kalau usia pernikahan sampai 5 tahun ya. Paling rentan ya? Paling rentan. Tapi kalau yang saya handle sendiri itu rata-rata 7 tahun. Oh 7 tahun? 7 tahun gitu. Dan kebanyakan usia kalau saya ya yang saya handle itu mulai dari 27 tahun sampai 40 tahun usia. Tapi rata-rata di 33-35 tahun. 33 di umur 30-an ya. Nah penyebab mereka bercerai apa sih? Nah, macam-macam nih kalau menurut Undang-Undang Perkawinan tuh pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan itu perceraian dapat terjadi karena alasan 1 berbuat zina, pemabuk gitu ya, pemadat, penjudi gitu kan. Dan itu sukar disembuhkan gitu penyakit-penyakit seperti itulah. Terus salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya 2 tahun berturut-turut tanpa izin ya itu ghosting tuh termasuk tuh kayak gitu ya. Jadi jangan asal ghosting nanti kamu bisa tahu-tahu digugat cerai gitu kan. Nah terus ada juga salah satu pihak tuh mendapatkan hukuman penjara 5 tahun. Nah itu tuh bisa tuh kalau mau diajukan gugatan cerai gitu ya. Terus ada juga salah satu pihak memiliki cacat badan atau penyakit gitu yang membuat dia tuh tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Nah, misalkan punya penyakit kayak disfungsi seksual gitu kan. Oh ya? Nah, mungkin dia yang satu lagi menginginkan keturunan tapi karena yang satu lagi pasangannya punya penyakit itu ya dia merasa bahwa ini nih pasangan gue nggak bisa menghasilkan keturunan nih gitu. Nah ini gue kayaknya nggak bisa gue menginginkan anak gitu. Jadi dia akhirnya menggugat cerai gitu ya. Terus ada juga suami istri terus menerus terjadi perselisihan. Berantem terus. Tapi yang saya tanganin gitu ya penyebab perceraian terbesar itu karena masalah cekcok rumah tangga. Nah, cekcok rumah tangganya tuh apa aja sih? Ya pertama ada KDRT di dalamnya. Kedua ada perselingkuhan jelas. Yang terakhir masalah ekonomi atau finansial. Kalau masalah KDRT itu juga bisa dibedah tuh macam-macam. Iya kan biasanya dia berantemnya karena apa nih? Berantemnya karena ini aja perbedaan karakter biasanya gitu kan. Kayak suaminya sering pulang malam gitu kan. Terus si istrinya jengkel gitu. Terus istrinya menemukan si suami itu chattingan sama wanita lain gitu kan. Terus marah gitu kan.
Terus Iya, ya akhirnya mereka cekcok gitu kan, cekcok, berantem. Nah itu nggak jarang terjadi KDRT juga. KDRT ini juga bentuknya macam-macam nih. Jadi salah satunya nampar gitu ya, nampar. Terus kemudian juga ada kekerasan dalam bentuk verbal gitu ya, maki-maki dengan kata-kata kasar gitu, jorok. Terus kemudian juga ada kekerasan seksual gitu ya, dimana si istri waktu itu masih hamil tua, udah hamil tua tapi dipaksa berhubungan intim gitu. Jadi itu bentuk-bentuk KDRT. Ada juga yang dia ditodong pistol sama suaminya. Ditodong pistol? Serius, ada. Karena maksudnya? Ya cekcok biasa aja gitu saking kan. keselnya, Saking kayak gua tembak lu gitu. Terus nah kebetulan dia juga kecanduan alkohol juga gitu. Jadi membuat dia tidak bisa Berpikir mengendalikan jernih lah emosinya istilahnya. gitu Iya, kan. Jadi iya. sehingga dia tahu-tahu nodong aja nih ke istrinya gitu kan. Ya nggak ditembak, kalau ditembak nggak mungkin jadi klien saya jadi. Iya. Tapi takut banget pasti. Ya tapi pasti traumatis lah. karena Gila. Iya. setelah kejadian itu dia langsung mengungsikan dirinya gitu kan, pergi ke rumah ke apartemen temennya. Dia cerita bahwa ini pengalaman nih suami gue lagi gini gitu kan. Nah Oke. ada juga tadi yang saya sebut masalah finansial nih. Nah, kalau finansial nih bentuknya ada dua. Yang satu si suami memang tidak punya penghasilan yang stabil gitu tetap. Dia terkadang memang dapat punya penghasilan tapi nggak stabil lah gitu kan. Dan dia tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik gitu. Jadi sekali dapat gede tiba-tiba cepat habis gitu kan. Padahal ada tanggungan dia, istri dan anak gitu. Kedua, masalah finansial adalah sebetulnya dia punya penghasilan yang tetap cukup, pekerjaannya juga stabil gitu ya, maksudnya tetap, tapi dia menghabiskan uangnya itu di hiburan tidak sehat. Judi online ya kan, judi online, terus juga ya Kalau judi sambil makan sayur sehat ya? sehat. Tapi keuangan nggak sehat. Iya, keuangan nggak sehat. Ya itu. Judi, mabok. Judi, mabok, terus bermain perempuan lah, booking order lah ya istilahnya gitu kan. Nah itu penyebab perceraian yang saya tangani selama saya beracara. Oke. Jadi itu tadi adalah secara undang-undang istilahnya hal-hal apa aja yang boleh digunakan untuk menggugat. Ya, menggugat.